Kita tahu ya ada 3 fase, lambat, cepat, lambat ya. Nah, persiapannya sama seperti persalinan biasa. Kemudian ini ada kita memang harus berada di depan ya. Nah, ketika kita lihat ibu jangan intervensi. Bagus bu, ini anak sudah kelihatan nih bokongnya bu di bawah bu. Nah ini ya, ketika sudah bokong sudah kroning, sudah membuka vulva, kita suntikan dulu oksitosin 0, persalinan sungsang yang harus kita pahami bahwa prosesnya lambat, kemudian cepat dan lambat. Lambat yang pertama itu ketika majunya ini ya, pembukaan lengkap menjadi lengkap pun lambat sekali karena kan memang ini yang ada di bawah adalah bagian yang lunak. Kalau kepala dia kan keras, punya batas. Nah ini tidak. Nah ketika bagus bu, pinter. Nah ketika bokong sudah berada membuka vagina, yang buka vulva, kemudian perineumnya sudah pucat, sudah kroning, kita lakukan suntikan oksitosin dulu 2 unit ya. Kita suntikan oksitosin 2 unit di sepertiga kanan paha atas, biasa 2 unit IM ya. Kemudian kita suntikan PHK-in untuk persiapan anestesi lokal, yaitu PHK-in 1% tanpa epinefrin. Jadi ya, masukkan tangan, lindungi tangan. Kita suntikan seperti huruf P. Masukkan ya. Nih. Kita pindah. Ya. Kita tunggu. Kita biarkan dulu, kita palpasi. Kita palpasi. Sampai betul-betul rata dan sudah hilang rasa, ya. Nah, bagus bu, bagus ya. Jadi pada waktu kita melakukan episiotomi, pada waktu kontraksi, kita lakukan gini. Di daerah forceps mediolatralis. Mediolatralis, jangan kita lateralis, jangan pun kita ya, karena risikonya besar. Kalau ke bawah bisa totalis, kalau ke samping dia bisa susah untuk headingnya. Kita tunggu. Ya bagus bu, bagus, pinter bu, ya. Nah, bagus ya. Ini udah bagus bu, sedikit lagi bu ya. Tetap kita di bawah. Bagus bu, pinter ya, maju, bagus. Ketika perutnya sudah lahir sampai abdomen, jangan lupa longgarkan tali pusat. Kita longgarkan tali pusat. Longgarkan tali pusat. Ya bagus bu, pinter. Oh, bagus bu, ya. Ya. Kita akan melakukan prasat berah dulu, yaitu spontan berah. Jadi tangan begini ya, nih kita, nih tangan. Asisten menahan di simisis ya. Kita lakukan lordus. Ketika ya skapula sudah berada di bawah simfisis ya, kita lakukan lordosis. Ya. Kita lanjutkan dengan penata laksanaan manajemen aktif skala 3 ya. Nah, itu untuk prasat spontan berah spontan. Nah, ketika misalnya ini macet, ini udah lahir tadi ya. Bahunya belum lahir, kita bisa melakukan prasat Muller dan prasat berah. Prasat berah, prasat klasik itu yang kita lahirkan adalah bahu belakang dulu, ini bahu belakang. Jadi tangan kita pegang ya, bahu belakang ini ya, jadi kita tarik ke depan ya, ke arah paha ibu. Tangan kiri ekstraksi sususi, lahirkan bahu belakang. Kemudian kita tarik lagi ke bawah, lahirkan bahu atas. Untuk kepala kita lahirkan dengan prasat Moreso. Tangan kiri masuk ke dalam kapung vagina, mencari mulut, jadi begini ya. Jadi kita masukkan, ibu jari tunjuk dan jari manis berada di maksila bayi. Tangan kanan di oksiput, ibu jari dan jari manis di belakang leher. Silakan ini abdomen lahirkan dengan ya, itu prasat klasik. Nah, prasat Muller sama sebenarnya, bokongnya sama terus. Nah, pas ini bedanya yang kita lahirkan adalah bahu depan. Jadi bahu depan kita tarik ke bawah dulu, ke bawah ya. Nah, telusuri
kemudian ke atas, tangan kiri membuat bayi seperti menunggang kuda, yaitu prasat apa? Moreso. Masukkan ibu jari ke dalam vagina, ibu jari tengah ke dalam mulut, kemudian kita lahirkan. Jadi saya ulangin, beda klasik dan Muller itu adalah kalau dia klasik kita lahirkan bahu belakang dulu. Artinya kita bahu belakang, kita bawa badan ke perut ibu. Ya. Kalau bahu depan kita lahirkan, kita ke bawah. Kalau dia Muller, atas dulu, depan dulu kita lahirkan. Ke bawah dulu, lahir ekstraksi, baru dia ke atas. Jadi cuma itu saja bedanya. Nah, kecuali lobset. Nah, ini lobset. Ya. Lobset itu diputer 180 derajat sama tadi. Bagus Bu, pinter. Abdomennya lahir. Jangan lupa melonggarkan tali pusat, ya. Kemudian kita lahirkan. Lihat ini, lihat saya. Di sini ya, kita puter 180 derajat. Ya, pegang. Puter lah. Itu kita di dalam itu ekstraksi. Kemudian kita putar lagi 180 derajat. Kita lahirkan. Baru kita Marso. Ya. Baru penata laksanaan manajemen aktif karantina seperti biasa. Ya, keringkan bayi. Kemudian selimutin. Tuh, palpasi apakah tidak ada janin kedua. Suntikan oksitosin 10 unit. Tunggu 2 menit sampai tidak berdenyut lagi. Klem 5 cm, dorong ke arah distal. Potong, ikat, IMD, kemudian kita lakukan PTT. PTT itu jangan lupa bahwa letakkan tangan di atas suprasimfisis, tangan yang lain pegang tali pusat. Ini kadang-kadang masih kita lupa tuh di sini, ya. Yang mana yang PTT? Ini. Nah, pindahkan klem 5-10 cm di depan vulva, tangan kanan pegang tali pusat, tangan kiri di atas suprasimfisis. Ketika ada kontraksi, lakukan PTT. Tangan kiri dorsal kranial, tangan kanan meregangkan secara terkendali ke arah berlawanan. Kalau belum ada tanda lepas, lepaskan dulu ini. Pasang puting susunya. Baru kontraksi lagi, kita PTT lagi sampai ada tanda-tanda lepas, yaitu tali pusat memanjang, keluar darah tiba-tiba, uterus globular, maka lahirkan plasenta dengan cara tangan kiri tetap dorsal kranial, tangan kanan menarik. Tarik ke bawah, ke atas sejajar lantai. Ketika plasenta tampak di uterus vagina, pegang, puter ke arah jarum jam sampai terpilih habis masas. Masase kita sudah masuk ke kala 4. Tuh, ya. Laksanakan kala 4, yaitu cek kelengkapan plasenta, cek jalan lahir, apakah ada robekan, pastikan uterus berkontraksi dengan baik. Selupkan sarung tangan di parutan klorin, jangan dilepas, keringkan, kita periksa tanda-tanda vital ibu. Kemudian apa tanda-tanda vital di sini? Di sini adalah yang ada di bawah belakang partograf, yaitu Anda mengobservasi 2-3 kali dalam 15 menit pertama, setiap seperempat jam pada 1 jam pertama, setiap 30 menit pada jam kedua. Baru 1 jam berikutnya boleh Anda asuhan bayi baru lahir, dan pastikan lagi berapa ini kehilangan darah. Ajarkan ibu dan keluarga untuk masase. Anda mulai dekontaminasi peralatan buat ibu nyaman, paskan sarung tangan.